Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis Madrasah Perantau Online dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Iman Bayahaki selaku General Manager Dompet Alfa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Dan yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang saya sayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan pada acara malam hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Qur'an, 3 tausiah, 4 tanya jawab, dan 5 adalah doa penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu bacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudari Titi Prihati Lestari. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutala alaikum ghayru muhilli shaidi wa antum hurum. Inna Allaha yaqumu mayurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airallah Allahi wa la tasrul harama wa lal hadaya wa lal qalaid wa la minal baitil harama yabtaghuna fadlan min rabbihim faridwana wa idza halaltum fasatadu wala zadrimannakum sana'anu qawmi an sudukum
أنصتكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacanya dan mendengarkannya, serta dapat menjadi penenteram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, sekalian acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekaman akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya adalah acara ketiga, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema pakaian muslimah masa kini. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ibu-ibu sedaya? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat terus. Amin. Amin ya Allah. Rezekinya luas semua, hutang-hutang nggak ada. Amin. Keluarga semuanya sehat semua insyaallah. Amin. Amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita mengaji kembali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini insya Allah menjadi keberkahan untuk diri kita maupun keluarga kita. Ibu-ibu sekalian, pembahasan kita ini mengenai berpakaian. Nah, dalam berpakaian itu sudah menjadi satu kebiasaan hidup manusia. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika beliau turun ke dunia, jadi beliau turunnya itu bukanlah merupakan suatu kehinaan. Namun sudah memang skenario Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, namanya karena beliau menjadi khalifah, beliaulah sebagai contoh ataupun awal mula manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi dan menjadi sebagai fondasi ataupun tolak ukur kehidupan manusia setelahnya. Hadirin rahmati Allah. Sebentar saya share screen-nya. Kajian kita malam ini mengenai berpakaian. Oke. Nah, ini secara bahasa kita bahas terlebih dahulu. Pakaian itu apa sih? Pakaian ini dalam bahasa Arab disebut libas. Libas ataupun kiswah. Ini kita baca. Jadi ini ya, pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libas. Bentuk jamaknya albisah. Ma yasturu al-badana wa yadfa' al-harra wal barad. Itu awal mulanya. Ya, itu awal mulanya. Jadi pakaian itu apa sebetulnya? Pakaian adalah segala yang menutupi badan
dan menjaganya dari panas ataupun dingin. Kebiasaan dulu para sahabat itu memang kebanyakan para sahabat dulu sebagaimana yang kita sekarang lihat pakaian ihram, seperti itulah dulu pakaian sahabat. Bahkan ibu-ibu mungkin kalau pernah pakai sarung, ya sarung itu diikatkan, ya diikatkan ke leher. Sarung diikatkan ke leher, ya. Dan tidak ada bahunya ini nampak, kulit nampak. Jadi laki-laki di zaman sahabat itu mereka hanya menggunakan kain sarung yang diikatkan saja ke leher, ya, dan ininya nampak bahunya. Di sini tertutup sampai ke bawah. Nah, hadirin rahmati Allah, pakaian juga bisa dikatakan dalam bahasa Arab satir, penutup. Ataupun seperti di Ka'bah itu namanya kiswah. Jadi kiswah menutupi daripada dinding-dinding Ka'bah. Nah, dalil daripada Allah Subhanahu wa taala, dalilnya yaitu ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwarikum sawatikum warisha. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, pakaian, hukum pakaian apa? Nah, ini bermacam-macam. Kita agak cepat saja. Hukum pakaian apa? Pertama, jadi ibu sekalian, dalam satu masalah kita tidak boleh mengatakan ini hukumnya apa, ini hukumnya halal, ini hukumnya apa, hukumnya sunnah. Sebagaimana sekarang banyak beredar, poligami apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Tunggu dulu. Jadi janganlah seseorang itu langsung menghukumi tanpa adanya pengetahuan. Hukumnya menikah itu apa? Sunnah. Tidak begitu. Jadi hukumnya bermacam-macam. Maka pakaian pun juga bermacam-macam hukumnya. Ada kalanya wajib. Ketika kapan? Ketika pakaian itu gunanya adalah untuk menutup aurat. Aurat mana-mana saja yang mesti kita tutup. Firman Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Kita, Bu, kalau setiap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaklah sebaik-baiknya pakaian. Pakaian untuk tidur sebaiknya beda dengan pakaian untuk sholat. Laki-laki ketika hari Jumat, sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah pakaian bekerja itu dibedakan dengan pakaian untuk sholat. Mengapa seperti itu? Karena pakaian bekerja mungkin ada keringatnya, mungkin ada bau-baunya. Nah, ketika menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hendaklah yang terbaik. Imam Malik rahimahullah taala, beliau salah satu imam ataupun ulama yang disegani oleh para raja. Itu raja-raja kalau mau belajar kepada beliau, raja-raja itulah yang datang kepada beliau, bukan beliau yang datang kepada raja-raja. Wibawanya itu tinggi. Mengapa? Karena beliau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ketika berhadapan dengan Allah. Beliau ketika akan membacakan hadis, beliau akan pakai jubah yang indah, pakai minyak wangi. Beliau adalah termasuk orang yang adabnya itu tinggi. Beliau tinggal di Madinah, tetapi beliau tidak pernah buang air kecil ataupun buang air besar di Madinah. Kalaupun beliau mau buang air kecil ataupun buang air besar, itu beliau akan lari keluar daripada Madinah dan buang air besar di luar Madinah. Padahal beliau orang Madinah. Bayangkan kita nih, kita mau buang air besar, keluar kita daripada daerah yang tempat tinggal kita ini. Sejauh daripada di luar kota. Begitulah Imam Malik rahimahullah ta'ala mengagungkan agama. Jadi, ketika kita berhadapan dengan Allah, siapa yang mampu untuk mandi 5 kali sehari, silakan mandi 5 kali sehari, supaya ketika menghadap Allah, dalam keadaan fresh, segar, dan kita bersemangat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya memakai pakaian yang baik, paling tidak yang baik yang kita pakai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hukumnya apa? Wajib. Menutup kita berpakaian. Yang kedua, hukumnya adalah mustahab.
Mustahab ini apa? Disukai. Kita, Bu, setiap apa saja perbuatan kita, kalau boleh dipasang niatnya. Ustadz, saya mau beli HP baru. Boleh beli HP baru? Boleh, silakan. Tapi pasang niatnya. Supaya saya lebih semangat lagi mendengarkan ceramah. Supaya lebih semangat lagi untuk dakwah, menyebarkan kebaikan-kebaikan lewat HP. Ustadz, saya mau beli rumah baru. Silakan. Tidak ada masalah. Saya mau bangun rumah besar-besar. Nggak ada masalah. Tapi pasang niatnya. Bukanlah kita beli barang itu semata-mata karena hobi. Bukanlah kita beli pakaian baru itu semata-mata karena suka saja. Tidak. Tapi pasang niatnya. Bolehkah pakai pakaian yang cantik? Silakan, tidak dilarang. Tapi pasang niatnya. Apa niatnya, Ustadz? Saya beli pakaian ini supaya saya tambah semangat untuk pergi ke pengajian. Setelah mungkin pandemi ya. Saya pakai pakaian ini supaya enak dilihat orang. Saya pakai pakaian ini agar saya diridhai Allah Ta'ala. Walaupun pakaian kita bagus dan mahal. Tidak ada masalah. Tapi pasang niatnya yang lurus. Satu niat kita diberikan Allah pahalanya satu saja. 3 niat diberikan Allah pahala 3. 10 niat kita diberikan pahala 10 oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma bini'mati rabbika fahadits. Pakai pakaian yang bagus. Ini uangnya banyak, adanya uangnya. Tetapi pakaian yang lusuh, kusut, yang kalau disetrika juga nggak mempan disetrika. Karena sangat sederhana sekali pakaiannya. Silakan beli pakaian yang baik. Wa amma bini'mati rabbika fahadits. Kalau Allah berikan nikmat kepadamu, ceritakan, pakai itu, harta itu untuk kebaikan kamu, kebaikan keluarga, kebaikan agama. Kita nih Bu, pakai pakaian yang baik, yang bagus. Supaya apa? Orang-orang non-muslim pun, mereka juga menghargai kita. Dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi al-abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta. Ayyara ketika melihat athara ni'amihi. Athara dalam riwayat yang lain ni'ami, di sini ni'matihi. Allah suka jika hambanya menampakkan tanda nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan. Jadi Bu, pakai pakaian yang bagus, tidak ada masalah. Syekh Muhammad Al-Maliki, ulama besar di Mekah. Beliau pakaiannya mantap-mantap. Borjuis istilahnya, pakai jas, sorbannya besar. Mengapa? Karena mengagungkan nikmat Allah. Ada di Mesir itu Syekh Ba'ith Al-Kattani. Ketika di majelis, jubahnya luar biasa. Pakaiannya pakaian lapis, sorbannya juga, orangnya juga ganteng juga. Nah, ada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika di rumah beliau sangat-sangat sederhana. Bahkan ketika santri-santri beliau datang ke sana, menjahitkan baju-baju beliau, mencucikan baju-baju beliau yang mana tambalannya itu banyak. Nah, ada yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pakaian itu 1 ada kalanya wajib, 2 ada kalanya mustahab. Tidak ada masalah kalau kita ingin memakai pakaian yang baik ataupun pakaian mahal, tidak masalah. Ada yang rahmati Allah. Yang ketiga mandub. Yang ketika kita kerjakan dapat pahala. Kapan itu? Contohnya ketika kita mau pengajian, Bu, pakai pakaian yang baik. Ya, pakai pakaian yang baik. Ketika untuk laki-laki, ketika mereka sholat Jumat, pakai pakaian yang putih. Nah, silakan. Kemudian yang keempat adalah pakaian yang makruh. Ada makruhnya, ada hukumnya makruh. Walaupun kita pakai baju, tapi hukumnya makruh. Ketika kapan? Pakai pakaian yang berlebihan. Dan mendekati kesombongan. Niatnya udah nggak betul. Niatnya sudah tidak betul. Wa kulu washrabu walbasu min ghairi israfin wala makhillah. Makan boleh kita. Minum silakan. Makan makanan yang mahal silakan, nggak ada masalah. Tetapi ada fungsinya, ada kebaikannya. Ini kadang-kadang sekarang ini orang makannya mahal betul. Ada yang makan itu sampai 500 juta, Bu. Itu memang luar biasa. Sekali makan kadang hanya 1 menu saja 8 juta. Dimakan makanan itu? Enggak, dipoto aja, dipoto. Alhamdulillah siang ini makan di restoran ini. Udah gitu aja.
Hanya dihirupnya aja wanginya, udah selesai ditinggalkan. Rasanya enak pun tidak. Kaviar dan sebagainya. Makan boleh, minum boleh, tapi tidak berlebihan. Sama juga dengan berpakaian, ya. Jadi silakan kita mahal ya mahal, tapi tidak terlalu mahal. Karena brand satu logo itu saja puluhan juta harganya. Mending yang puluhan juta kita pakai pakaian yang secukupnya lah untuk kita, dan yang lebihnya yang puluhan juta tadi bisa kita gunakan untuk kepentingan agama. Jadi hukumnya makruh. Apalagi dia pakai pakaian, dia beli pakaian bagus. Pakaiannya menutup aurat, tapi niatnya nggak betul. Pakaian ini dari Yaman ini. Ini jubah yang kubeli dari Saudi. Mantap kan? Cantik kan? Dia ingin pujian daripada orang lain. Belinya boleh, halal, sah. Tetapi karena niatnya aku berpakaian supaya dipandang cantik. Supaya diketahui mereknya ini merek mahal loh. Nah, ini yang silap. Maka disitulah kita memanage, kita mengatur hati kita agar pakaian walaupun kita beli adalah semata-mata karena menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rahmati Allah, dan ini ada kalanya haram juga. Ketika kapan? Ketika tidak menutup aurat. Pakaiannya luar biasa mahal, tapi tidak menutup aurat. Macam-macam ini pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi ada yang rahmati Allah, rijalun biaidihim. Ya, di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman khususnya. Nisa kasiat, ariat. Wanita berpakaian, tapi mereka seperti tidak memakai pakaian. Ma'ilat mumilat. Ya. Wanita berpakaian namun telanjang. Mereka berjalan miring dan berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Walaupun baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Jadi hadirin rahmatus subhanahu wa ta'ala, pakaian yang haram. Kapan ketika haram itu tidak menutup aurat dengan sempurna? Kemudian kapan? Menyerupai pakaian non muslim. Dia pakai pakaian, tetapi pakai pakaiannya itu menyerupai non muslim. Semata-mata karena ikut idol dia. Dia ngefans dengan salah seorang mungkin tokoh, dia pakai pakaian seperti itu. Niatnya sudah tidak baik. Jadi hadirin rahmatus, niat itu sangat menentukan bagaimana hasil amal itu. Kemudian ada yang dirahmati Allah, pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis. Jadi kan ada celana-celana yang khusus untuk laki-laki. Ya nggak usahlah kita pakai. Kalau laki-laki ya sudah, yang laki-laki pakai. Kalau pakaian yang perempuan dikhususkan untuk perempuan, laki-laki kok pakai celana legging, kan nggak cocok. Itu untuk perempuan. Jadi tidak bolehlah kalau dipakai oleh khusus untuk kaum tertentu. Ini untuk laki-laki, nggak usah kita pakai. Ini untuk perempuan, kan sudah ada size-nya ataupun jenis-jenisnya. Dan ini la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadisnya hadis sahih di Bukhari. Kemudian ada yang rahmati Allah, berbahan najis. Ya, berbahan najis. Berbahan najis itu yang tidak disama. Kalau pakaiannya telah disama, pakaian kulit, jaket kulit, dan sebagainya, silakan digunakan. Kemudian, ini yang tadi pakaian sombong. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sini dijelaskan juga mengenai aurat-aurat perempuan. Ya, aurat perempuan. Bagaimana? Jadi, sesungguhnya kita dalam mazhab Syafi'i. Apa saja aurat-aurat kita, ya. Kalau mazhab Syafi'i, ya, ulama mazhab ini sepakat aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi hadirin rahmati Allah, pendapat pertama bahwa seluruh daripada anggota tubuh wanita adalah aurat. Itu pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Jadi ibu-ibu hadirin rahmati Allah, untuk pendapat pertama, itu memang seperti itu. Kita tidak menafikan. Pendapat pertama, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebagaimana
zaman Nabi SAW, pakaian-pakaian pada waktu itu adalah seperti gagak-gagak hitam. Dan mereka memakai purdah-purdah ataupun cadar-cadar. Itu memang nomor satu dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka menutup seluruhnya. Bahkan wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka, seluruhnya ditutup. Itu kaul yang pertama. Kita karena membahas bab ilmiah, kita sampaikan bahwa itulah poin yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, baru yang seperti ini. Ulama mazhab, bahwa aurat wanita apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini yang terbiasa di Nusantara kita. Jadi, rahmatullah SWT, kalau ada orang-orang di kampung kita, teman-teman kita yang berpurdah bercadar, itu memang ada dalilnya, dan dalilnya sama-sama kuat. Jadi, tak boleh kita, alhamdulillah kalau zaman sekarang, alhamdulillah sudah istilahnya, sudah kita pahami lah mudah-mudahan. Tetapi kalau kadang di kampung-kampung yang terlalu terlalu kuat mungkin adat mereka tidak menerima yang seperti itu. Jadi ada yang rahmatullah SWT, jadi mazhab Syafi'i seluruhnya. Nah, bagaimana dengan kaki? Nah, kaki biasanya ibu-ibu sekalian, kita di Nusantara kita juga banyak di antara perempuan-perempuan kita yang nampak kakinya. Itu bagaimana? Nah, kalau kaki yang nampak, ternyata itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Itu ada dalam mazhab Hanafi. Ya. Jadi ada yang rahmati Allah SWT, di sini disebutkan, ulama mazhab Al-Hanafiyah, Bada'i As-Sana'i, bahwa haram bagi laki-laki memandang seluruh bagian tubuh wanita yang bukan mahram kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Jadi ibu-ibu sekalian, ternyata ada juga. Artinya apa? Ibu-ibu yang mungkin tidak menutup kakinya, ada kaul yang menyatakan bahwa kaki tidak termasuk dalam aurat. Kenapa? Karena disebutkan di sini beliau beralasan bahwa hal itu dikarenakan alasan kedaruratan, di mana para wanita pasti butuh untuk berjalan dan beraktivitas, dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengangkat pakaiannya agar tidak menyentuh tanah. Artinya apa? Banyak kegiatan ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu amanlah kalaulah tidak memakai kaos kaki ketika berkegiatan ataupun beraktivitas. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya tunjukkan ya mengenai dulu ibu-ibu kita ataupun ibu-ibu nyai-nyai kita. Ya. Ini yang pertama ini Nyai Masyururah Hashim, ya, istri Kiai Hasim Asy'ari. Dulu beliau beginilah jilbab dulu, ya. Ini istri daripada Kiai Haji Wahid Hashim, ibunda daripada Gus Dur. Ini daripada Kiai Bisi Samsuri. Jadi para nyai-nyai ini beginilah dulu jilbab mereka. Terus apakah salah? Kita tidak boleh menyalahkan. Mengapa? Sebab zaman terdahulu itu kondisinya belumlah memungkinkan seperti sekarang. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, itu ibu saya dulu pun belum berjilbab. Mungkin ibu-ibu pun, mungkin kalau kita flashback, mengingat daripada tahun-tahun dulu, nenek-nenek kita, bahkan ibu kita, dulu nggak berjilbab. Nah, jilbab itu yang ngetrennya, banyak orang pakai jilbab, kurang lebih 20 tahun ini. Kurang lebih 20 tahun ini. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi zaman terdahulu itu proses, tetap proses. Islam kan sudah, kalau ada pertanyaan, Islam kan sudah masuk ke Indonesia ini sejak lama, bahkan ratusan tahun. Iya, sudah lama. Tetapi orang kita ini dan para wali songo itu lembut. Jadi yang poin utamanya apa? Kalimat la ilaha illallah dulu masuk dalam hati. Teknik wali songo itu sangat indah, lembut. Sehingga apa? 90%-an di zaman wali songo itu Muslim Nusantara kita. Hasilnya luar biasa. Nah, ada pun sekarang kita proses untuk menyempurnakan hijab kita, ini sudah zamannya sekarang. Maka kita tidak usah menyalahkan. Dulu juga istrinya daripada
Buya Hamka seperti itu juga, kiai-kiai kita zaman dahulu. Jadi kita tak usah untuk menyalahkan. Artinya apa? Rahmatullah SWT. Jadi ada proses-proses dalam peningkatan keislaman. Nah, hadirin rahmati Allah, zaman sekarang itu sudah macam babushka. Babushka ini model-model Rusia. Jadi hadirin rahmati Allah, babushka ada yang Turki, ada yang Saudi apa seperti pashmina dan sebagainya. Boleh dipakai, silahkan digunakan. Tetapi kita pandang, ya, ada yang mengatakan memang, jilbab itu mesti menutup dada, silakan, ya, silakan untuk menutup dada. Ataupun babushka ini tidak menutup dada, hanya dia diikatkan saja, ya, jilbab seperti orang-orang Rusia itu, kemudian dipasang mungkin pin ataupun gelang untuk menutupi di lehernya, dan ini hanya menutupi begini saja, jadi tidak menutupi keseluruhan dada. Itu babushka ataupun Turki seperti itu. Sama juga dengan pasmina. Nah, ini yang model-model sekarang. Loh, bagaimana Ustadz kalau yang seperti itu tidak menutup dada semua? Nah, memang hadirin rahmatullah SWT, ada yang berpendapat bahwa memang tidaklah perlu untuk menutup area dada. Tetapi hadirin rahmati Allah, kita mesti melihat bahwa potensi pada diri wanita itu adalah sumber ketertarikan daripada lelaki. Maka sebaiknya, makanya memang mazhab Syafi'i, poin nomor 1 itu memang menutup seluruhnya. Mengapa seperti itu? Karena ditutup rapat-rapat, bahkan wajah ditutup, supaya apa? Supaya terhindar daripada bentuk-bentuk yang tidak baik. Jadi hadirin rahmatullah ta'ala, termasuk juga kita, ya, yang memakai purdah silakan, yang tidak memakai purdah silakan, tetapi yang penting pakaian kita adalah pakaian yang longgar. Kalau kata Kiai Ali Mustafa Yaakob, yang penting 3T. Pakaian wanita yang penting 3T. Masalah warna tidak ada masalah. Masalah warna silakan warna apa saja. Yang penting tidak, yang pertama, ya, tidak tipis ataupun tidak terlalu transparan. Ya, pertama tidak tipis ataupun transparan. Yang kedua, pakaiannya tidak ketat. Dan pakaiannya itu yang ketiga tidak menyerupai non-muslim. Ada yang seperti non-muslim, ada warnanya. Seperti pakaian-pakaian yang dipakai oleh para biksu-biksu itu, warnanya itu khusus. Yang model-model oranye, model-model oranye yang kekuning-kuningan itu, kemudian ada warna merah, itu khusus. Kalau ibu-ibu ingin pakai yang maron, yang warna merah, silakan. Tetapi warnanya itu kalau boleh bercampur dengan warna yang lain. Mengapa? Karena ada kekhususan warna itu pada yang non-muslim. Jadi tadi hadirin rahmati Allah, tidaklah tipis ataupun transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai daripada non-muslim. Dan satu lagi memang tidak menyerupai daripada lawan jenis kita. Ada pakaian yang untuk lawan jenis. Jadi kalaulah ibu-ibu memakai pakaian apa saja, baik warna hitam, silakan warna hitam. Bagaimana putih Ustadz? Boleh nggak enggak pakai? Silakan. Dengan syarat-syarat tadi. Tidak transparan. Putihnya jangan tipis. Putihnya jangan transparan. Kalau pakai rok pun dia berlapis, ya. Kalau pakai pakaian pun berlapis dia. Tidaklah dia nampak ke bagian dalam. Warna putih silakan. Warna merah silakan. Warna hijau silakan. Masalah warna tidak ada masalah. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi, maka pakaian-pakaian yang kita gunakan, maka tidak ada masalah, sah, dan boleh untuk kita gunakan sehari-hari. Demikian mungkin ibu-ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan, sama-sama kita diskusikan sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tapi ini keluar dari tema ya Ustadz. Itu saya kan di sini kerja jaga orang tua, kakek gitu. Pas lagi sholat kadang kakek itu manggil, padahal saya udah ambil air wudhu, tapi saya pakai sarung tangan membantu dia megang tubuhnya gitu. Itu gimana hukumnya? Harus ambil air wudhu lagi apa tidak kalau mau diteruskan sholat gitu? Ya. Segitu.
Terima kasih. Oke. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ibu mau sholat ya, pertama-tama beritahukanlah kalau boleh beritahukanlah kepada majikan bahwa saya mau sholat. Saya minta 5 menit, saya mau sholat. Supaya apa? Dia memahami keadaan kita. Janganlah ketika kita sholat dipanggilnya. Yang kedua, kalaupun dipanggilnya, kalaulah memang tidak terjadi. Jadi hukum asalnya Bu ya, hukum asalnya, sholat itu tidak boleh kita batalkan. Sholat fardu kalau kita kerjakan, itu tidak boleh kita batalkan semata-mata karena hal-hal yang lain. Ya. Bahkan orang tua pun kalau memanggil kita, dan kita dalam keadaan sholat fardu, maka kita tidak wajib untuk memenuhinya. Kalau kita sholat sunnah, kita dipanggil oleh orang tua, itu kita berhentikan sholat kita dan wajib kita memenuhi panggilan orang tua. Itu kalau sholat sunnah. Tapi sholat wajib, kita teruskan. Nah tadi ketika menyentuh daripada majikan kita yang laki-laki, bagaimana? Mazhab Syafi'i batal wudhunya. Sehingga apa? Dia wajib untuk berwudhu kembali. Jadi Ibu, kalau lah mungkin menyentuh daripada majikan yang laki-laki, pakai sarung tangan. Selama kalau pakai sarung tangan itu tidak tersentuh kulitnya, maka tidak batal wudhu. Tetapi kalau langsung bersentuhan kulit, maka itu membatalkan wudhu. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, satu, Bu. Yang pertama, ketika di dalam pesawat itu udah masuk waktu sholat. Nah, itu sebaiknya tuh mengambil wudhu dengan air, maksudnya di kamar mandi itu kan ada kamar mandinya pesawat. Mengambil air wudhu di kamar mandi atau dengan cara tayamum. Tapi kan sekarang lagi musim pandemi, nggak boleh sembarangan membuka masker. Itu harus bagaimana caranya, Ustaz? Terima kasih. Ya, ini dalam pesawat, Bu ya? Ya. Oke, pertama, kalau kita dalam safar, diusahakan tidak sholat di atas kendaraan, khususnya pesawat. Ya, kalau kita naik pesawat, pertama, diusahakan tidak sholat di atas pesawat. Mengapa seperti itu? Karena kalaulah sholat di atas pesawat, sangat sulit untuk menyempurnakan sholat. Kalau boleh untuk dijamak takdim ataupun dijamak takhir, silakan untuk dibuat seperti itu. Jadi kalau sholat zuhur dengan asar, silakan. Boleh ditakdim, diawalkan ketika zuhur, ataupun ditakhir nanti ketika asar. Ya, walaupun nanti sekitar mungkin jam 5:30 ya, walaupun agak lambat, tidak ada masalah. Yang penting dia ditakhir. Ya. Ataupun ketika sholat maghrib ataupun isya, itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Namun ketika sholat subuh, ya, ini memang kan kita tidak bisa untuk menjamak takdimkannya atau menjamak takhirkannya. Maka kita mesti sholat di atas pesawat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika di atas pesawat, silakan, ya, kalau mampu untuk menyempurnakan wudhunya mampu, berdirinya mampu, sujudnya bisa. Karena seperti pesawat Saudi Airlines ataupun Emirates yang besar-besar pesawatnya itu bisa untuk sholat di atasnya. Maka ketika sholat di atas pesawat itu, ya, sebagian ulama memang menyatakan sah sholatnya jikalau menyempurnakan seluruh daripada rukun-rukun dan syarat-syarat ketika sholat. Namun ketika di dalam pesawat itu, wudhu pun susah. Ya, wudhu pun susah. Mau sujud ataupun ruku nggak bisa karena di tempat duduk. Bagaimana seperti ini? Maka pada waktu keadaan seperti itu, karena tidak bisa untuk menyempurnakan segala bentuk syarat dan rukun-rukun sholat, maka wajib sholat, ya, tetap wajib keadaannya pada posisi itu sholat dengan cara semampunya. Dia sholat dengan duduk, dan nanti setelah di bawah, nanti sholatnya namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Bukan sholat qadha namanya, tapi sholat mengulang. Kenapa? Karena sholat yang tadi itu belum sempurna melaksanakannya. Tuh, Ustadz,
Saya kodok aja lah, boleh. Dikodok aja, nggak usah sholat sekalian. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Karena ketika waktu sholat, kita ada kewajiban, ada beban untuk kita untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika pesawat itu nanti, misalnya, na'udzubillah min zalik, terjadi kecelakaan, ya kita sudah dalam keadaan posisi melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita misalnya terjadi kecelakaan dan kita dalam keadaan meninggalkan sholat, itu dosa meninggalkan sholat tetap tercatat dalam diri kita. Bisa dipahami kira-kira Bu ya? Ya silakan dilanjutkan Bu. Oh iya, iya Ustaz. Itu cara menggantinya itu umpamanya bisa sholatnya itu waktu maghrib atau isya. Itu setelah kita menyelesaikan sholat itu atau mengganti dulu yang tadi ditinggalkan Ustaz? Jadi Bu tadi ya, kalau memang posisinya misalnya maghrib, Ibu misalnya sholat zuhur dengan asar di atas pesawat misalnya ya, sholat zuhur dengan asar di atas pesawat ya, ataupun sholat asar lah kita katakan, asar di atas pesawat. Maka ketika sampai di bawah, sholat maghrib dulu dikerjakan. Yang wajib pada saat itu dikerjakan dulu, baru nanti dikerjakan sholat i'adah tadi yang asar tadi. Niatnya bagaimana? Niatnya sama juga seperti sholat biasa. Sengaja saya melaksanakan sholat asar 4 rakaat i'adah, mengulang karena Allah Ta'ala. Itu saja tambahannya Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, saya kan menjahit Pak. Maksudnya menjahit baju lah apalah itu. Terus ada seorang yang membuat, suruh bikin baju. Nah, dia itu senang sekali pakaian yang biarpun itu kayak namanya apa? Kayak baju muslim, tapi dia tuh senang sekali yang ketat, Tat. Maksudnya nempel tubuh itu loh, Tat. Saya kan selalu bikinnya longgar, tapi dia tuh permintaannya selalu yang itu. Kita dapat dosanya nggak, Tat? Jadi Ibu, kalau Ibu berprofesi sebagai penjahit, ya, maka kita hanya melihat secara zohirnya saja. Ya, kita hanya melihat permintaannya saja. Mengapa seperti itu? Ada orang yang dia jualan. Jualan apa? Jualan pakaian-pakaian yang seksi misalnya. Jualan pakaian yang sepertinya mungkin kayaknya dipakai untuk selain suaminya. Itu kan kayaknya, sepertinya, dugaan-dugaan. Nah, kalau dugaan seperti itu, maka kita tepis dugaannya. Kita hanya menjual barang. Adapun niat ketika orang itu memakainya, itu terpulang kepada dia. Jadi, Ibu hanya melaksanakan profesi Ibu, pekerjaan Ibu. Boleh tidak masalah. Nah, masalah dia memakai pakaian itu. Mungkin di depan bukan mahramnya, bahkan di depan yang tidak sesuai lelaki ajnabiyah, itu terpulang kepada dia. Itu kembali pahala ataupun dosa kembali kepada dia. Ya mungkin pakaian itu hanya dipakainya di kalangan wanita. Mungkin pakaian itu hanya untuk acara keluarganya saja. Jadi masalah niat orang lain itu bukan bagian kita untuk menghukuminya. Jadi itu terpulang kepada niat masing-masing orang. Seperti itu, Bu. Oh ya, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih jawabannya. Oke. Yang lain, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf saya mau nanya ini di luar tema Ustaz. Gimana cara menasihatin kakak yang suka menjolimin adiknya Ustaz? Contoh ini ada 2 kakak adik cowok semua, bapak ibunya udah meninggal, dikasih kebun sama sawah udah dibagi rata. Terus kakaknya itu suka menjolimin adiknya. Kalau sawahnya itu diluasin dikit-dikit, lama-lama kan dipatok-patok gitu Ustaz. Sampai melewati patoknya itu, adiknya mau negur takut cekcok soalnya rumahnya deket 1 gang gitu. Oke, sawah udah, yang adiknya bilang yang penting ada tempat untuk teduh, udahlah nggak apa-apa, nggak mau cekcok soalnya takutnya nanti bapak ibunya di sana nggak tenang gitu Ustaz. Lah setelah itu kok ini kebunnya Ustaz. Kebunnya itu kok malah dibikin kebun jatah buat adiknya ini, dibuat toilet sama kandang Ustaz. Mau nasihatin gimana caranya supaya jangan ada cekcok sama kakak adik ini loh Ustaz.
Ya. Makasih. Ya. Orang-orang Tionghoa yang ada di negara kita itu mereka biasanya kalau beli tanah, ya, misalnya di daerah orang Muslim, mereka beli tanah, maka mereka akan bangun itu tembok tinggi-tinggi. Temboknya dibangun tinggi-tinggi. Mengapa seperti itu? Untuk mempertahankan hak mereka. Nah, kita orang Indonesia banyak nggak enaknya, ya. Jadi itu hak siapa? Hak memang adiknya, itu punya adiknya. Nah, bagaimana nih sekarang kakaknya itu menzoliminya? Yang pertama, hendaklah diingatkan dengan kata yang baik dan lemah lembut, ya, diingatkan baik-baik. Kita ajak orang yang diseganinya. Jadi, ketika sudah diingatkan, langsung diukur tanah itu dan buat batas-batasannya. Udah Ustadz, udah dibagi sama notaris Ustadz. Ya, kalau begitu berarti itu segera dibangun, Bu, batas-batasannya. Kalau boleh dibuat tembok yang tinggi. Mengapa? Karena tanah-tanah seperti itu membuat orang ingin menggarap lebih. Jadi, jadi Bu, yang dirahmati Allah, memang manusia itu seperti itu. Jadi manusia seperti itu. Jadi kita hanya berusaha, kita nasihati. Kalau ibu mau menempuh jalur hukum, silakan jalur hukum, silakan. Memang itu istilah hak kita. Tetapi karena keluarga, apalagi kandung juga, yang waras mengalah, begitu aja lah, Bu. Ya, niatnya adiknya. Kemudian, gitu. Ya, dan kalaulah kita sudah mengalah atas bagian kita yang sudah diambilnya mungkin beberapa meter, langsung dibuat batasannya tadi, temboknya, supaya tidak terjadi ulangan lagi. Ya, dan kita yang mengalah tadi itu ada ganjarannya dari Allah. Mudah-mudahan pahala ini kembali kepada orang tuaku. Ini kan tanah orang tuaku dulu yang diberikan kepada aku. Mudah-mudahan kembali ke beliau. Begitu niatnya, Bu. Dan dia yang menzolimi, ada saja nanti balasan yang diberikan Allah. Kalau dia tidak memenuhi hak kita, padahal bagian kita, kok diambil dia? Ada saja nanti yang sakit lah, yang hilang barang lah, yang macam-macam. Jadi, selama kita hidup, Bu, berusaha kita. Ya, kepada mungkin yang ibu apakan yang ceritakan itu, ya dinasihatkan saja. Kalau kita mengalah, ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin nggak nampak kita sekarang, tetapi anak kita berhasil, anak kita soleh, anak yang kita bagus. Nanti anak dia macam-macam nanti masalahnya. Nah, begitu, Bu. Sampaikan kebaikan-kebaikan. Jadi itu ketika intinya, di kampung, ya ketika di kampung, Bu, ketika sama keluarga, ya kita itu mesti mengalah memang. Kalau kita dengan teman-teman, dengan orang kampung, apalagi keluarga, memang kita mesti banyak mengalah. Kalau kita mengalah, nanti keluarga akan jalan semua. Tapi kalau kita sama-sama menuntut, pisah keluarga kita nanti semua. Nah, begitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Yang lain ada nggak? Kalau nggak, saya sendiri yang akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita hari-hari ini di Hong Kong bekerja itu selalu memakai celana panjang karena untuk apa? Iya, untuk kerja pongpin gitu loh, apa? Simple. Nah, sedangkan celana panjang adalah menyerupai pakaian laki-laki. Ini gimana, Pak Ustadz? Ya, celana panjang. Terima kasih jawabannya. Ya, tidak semua itu menyerupai laki-laki. Kan ada, Bu, celana khusus perempuan. Polkadot misalnya, kan nggak dipakai laki-laki. Celana yang polkadot, yang modelnya polkadot. Ataupun celana yang warnanya pink dan sebagainya, kan nggak dipakai laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya perempuan memakai celana? Perempuan di zaman sahabat pun mereka pakai celana. Pakaian ibu-ibu, ya, ibu-ibu pakai baju kurung, itu sunnah hukumnya memakai celana. Nah, bagaimana ketika di dalam rumah pakai celana? Tidak ada masalah ketika di dalam rumah pakai celana panjang tersebut. Tapi memang nasihat para ulama kita juga, kalau boleh ya, itu lebih daripada kita setelah kita pakai celana, kita pakai baju yang kalau boleh seperti model Pakistan itu, Bu. Model yang melebihi ke dengkul kita, sampai ke dengkul kita. Kalau boleh seperti itu pakaian ketika kita di dalam rumah. Apalagi ketika kita melayani majikan-majikan kita yang ada laki-lakinya juga. Kalau boleh pakaiannya sampai ke dengkul, pakai bajunya itu. Celananya tidak ada masalah.
Kalau boleh bajunya Iya, tadi yang sampai ke dengkul, model Pakistan itu. Ya, Oke, terima Bu. kasih atas jawabannya, Pak. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Saya Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar itu teman saya sendiri itu waktu saya belum bermajelis itu udah sekali. Itu kami berjilbab. Dia belum mau berhijab gitu, Ustadz. Terus ada temannya itu yang menasihati dia gitu. Sampai kapan? Umur sudah tua. Mari kita perbaiki diri gitu. Tapi dia itu ngomongnya gini, Ustadz, sampai sekarang itu masih bermusuhan. Ngomongnya itu gini, mending seperti saya tetapi tidak berusaha untuk menyakiti orang dan hutang tidak pernah nggak dibayar gitu, daripada orang yang sok munafik. Dan saya mencoba untuk menjelaskan bahwasanya jangan disalahkan atau jangan disalahgunakan arti kalau orang berhijab itu semuanya jelek, karena hijab itu kan wajib bagi umat muslim gitu, Ustadz. Jadi bagaimana cara saya menjelaskan bahwasanya jangan melihat apa ya, maksudnya belum tentu dia itu seakan-akan mengejas bahwa belum tentu orang berjilbab itu pasti nggak ada salah, pasti benar terus gitu, Ustadz. Bagaimana cara menasihati dia, memberikan pengertian bahwasanya kita itu berhijab sangatlah penting, bukan karena sok alim atau apa gitu. Terima kasih, Ustaz. Oke. Perintah berhijab ataupun menggunakan jilbab, ya, itu merupakan perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda perintah berhijab dengan perintah untuk memperbaiki akhlak. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa mengatakan semua polisi adalah pencuri semua. Semua polisi adalah mereka banyak korupsi semua. Apakah boleh dikatakan seperti itu? Tidak boleh. Semua orang yang berjilbab itu semuanya sudah solehah semuanya. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Semua orang yang berjilbab itu hanya zohirnya saja. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Jadi ibu yang dirahmati Allah, antara memperbaiki akhlak dengan berhijab, dua perintah yang berbeda. Kalau kita berhijab, itu kita melaksanakan perintah menutup aurat. Sedangkan menunaikan amanah, berkata jujur, bersikap yang baik, itu perintah yang lain juga. Jadi perempuan-perempuan ataupun teman-teman kita yang seperti itu, yang pertama memang kita doakan mereka. Jangan sampai ya kita ketika berteman dengan teman-teman kita, akhlak kita yang kita tonjolkan. Kita dalam menasihati mereka pun ada teknik-tekniknya. Kalau kita ingin menasihati teman kita, hendaklah kita bawa mereka dalam suasana yang nyaman. Contohnya kita berikan hadiah, mungkin parfum kah. Dulu ketika saya menasihati seorang teman, itu saya berikan satu minyak wangi kepada dia. Nah, setelah kita berikan minyak wangi itu, baru kita nasihati dan dia menerima. Mengapa teman kita itu tidak menerima nasihat kita? Mungkin lisan kita kurang nyaman di hati dia. Mungkin apa yang kita katakan menyakiti hati dia. Nah, orang Bu, kita saja kalaulah dinasihati teman kita dengan kata-kata yang lemah lembut, dia akan menerima perkataan kita. Tetapi walaupun yang mengatakannya Masya Allah pakaiannya, tetapi kalau kata-katanya yang keluar adalah menghunjam hati kita, sakit hati kita, nggak akan kita terima. Nah, begitu juga ketika kita berkata dengan orang lain itu, teman kita, dengan perkataan yang baik, kita berikan hadiah. Sebetulnya teman kita itu mengakuinya bahwa jilbab itu adalah perintah Allah. Nah, dia belum memakai jilbab. Mungkin adalah kesalahan daripada diri kita. Orang-orang di sekitar dia yang berjilbab tapi belum menunaikan seluruh daripada kewajiban-kewajibannya. Daripada menjaga akhlak, menjaga lisan dan sebagainya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, pertama, kalau kita menasihati teman kita tuh kita doakan dia bahwa kita bukanlah kita mau kita berdakwah itu, kita mengajak dia memakai jilbab itu bukanlah untuk dia sendiri, tidak. Kita mengajak dia semata-mata perintah Allah. Yang kedua, kita mengajak dia supaya dia memakai jilbab karena kita mau memperbaiki diri kita. Saya ingin kuat lagi dalam mengamalkan perintah Allah menggunakan hijab ini, menutup aurat saya dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan saya menutup aurat ini dan mengajak dia,
Allah berikan tambah-tambahan ilmu kepada saya. Jadi yang dirahmati Allah SWT, jadi banyak hal mungkin kenapa teman kita itu belum menggunakan jilbab. Tetapi kita tetap sangka baik. Mungkin ketika nanti dia pakai jilbab lebih solihah daripada kita. Mungkin seperti itu. Jadi kita doakan dia dan kita berikan hal-hal yang baik ketika berbincang dengan dia. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Semoga dengan adanya solusi ini teman saya dua-duanya ini bisa baikkan kembali. Amin, insyaallah. Amin. Ada satu lagi, Ustaz. Kan majelis kami itu berada di dalam suatu masjid itu, Ustaz. Nah, itu kebanyakan yang lagi tren sekarang ini itu kalau berhijab, masya Allah, panjang sampai nyapu tanah gitu. Dan karena mereka lebih istilahnya lebih berat, dua HP-nya sama power bank-nya, sampai dia itu nggak pernah pakai mukena gitu. Jadi hijabnya itu pakainya itu panjang banget tapi ketat gitu, Ustaz. Tapi kalau kita itu nasihatin, dia selalu bilang, Mbak, sholat kita itu yang tahu cuma yang di atas. Jadi mbaknya sholat aja, nggak usah ngurusin kan. Dan itu menurut saya gimana, Ustaz? Kalau mata kita melihat sesuatu yang tidak baik, kalaupun kita kita ajak atau kita benahin, kita tawarin mukena, kan di masjid itu ada. Tapi dia ngomongnya seperti itu. Tapi kalau kita biarkan, apakah itu termasuk kita dosa, Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi Ibu rahmati Allah, itu kembali lagi kepada cara kita menasihati. Memang ketika seseorang itu dia berhijab yang panjang, sah-sah saja untuk sholat. Dia tidak menggunakan telekung itu ataupun mukena, sah-sah saja dengan syarat dia menutup auratnya, yang sama juga dengan tangan itu, ya, sama seperti sekarang itu ibu-ibu pakai sarung tangan itu, silakan, tidak ada masalah, sah sholatnya. Tetapi memang yang perlu diperhatikan pakaian tadi ya, untuk orang seperti itu tinggal cara menasihatinya, Bu. Alhamdulillah ibu ada gairah untuk mengajak kepada kebaikan, tinggal didoakan, Bu. Karena memang kadang-kadang kita mengajak orang lain itu memang bukan sekarang dia itu mengamalkan apa yang kita nasihati. Nabi SAW ketika beliau mengajak kepada pamannya, itu tiap hari Abu Lahab itu didatangi oleh Nabi. Didatangi karena di dekat rumah Nabi, tetanggaan juga dengan Nabi, keluarga Nabi, paman Nabi, dan jiran Nabi juga, tetangga Nabi. Jadi beliau tidak bosan-bosan untuk berdakwah kepada Abu Jahal, yang mana sudah istilahnya sudah nasnya Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam neraka. Jadi ibu yang dirahmati Allah, tetap kita memang mengajak kepada kebaikan, kita memperingatkan kepada hal yang baik, tetapi mungkin tekniknya lagi kita sampaikan lebih baik. Dan apa yang ibu lakukan tidak disia-siakan Allah. Tetap ada kembali kebaikan, investasi daripada amal kebaikan yang Allah simpan untuk ibu. Jadi silakan ibu ajak terus kepada teman tersebut, mungkin teknik dakwahnya mungkin yang lebih kita tingkatkan lagi, seperti itu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah bikhair. Semoga tidak minder dan tidak takut mengajak orang. Istiqomah, Bu. Terima kasih, Ustaz. Amin. Amin. Alhamdulillah, karena waktu yang terbatas, yang masih ingin bertanya bisa berkonsultasi ke nomor dompet du'afa Hongkong online dengan nomor 52982419. Sekali lagi, 52982419. Yang terakhir adalah doa. Kepada Pak Ustadz Fauzan Akbar Daulay, kami persilakan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa teman-teman kami, ya Allah. Seluruh daripada orang-orang dalam majelis ini, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk lebih dekat dengan Engkau, ya Allah. Bantulah kami untuk menyempurnakan hijab kami, ya Allah. Baik di dalam rumah, majikan kami, maupun di luar rumah, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Bantulah kami untuk menyempurnakan ketaatan kami kepada Engkau, ya Allah. Bantulah kami untuk menyempurnakan salat kami, ya Allah. Bantulah kami untuk menyempurnakan segala bentuk amal ibadah kami, ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Hayy, ya Qayyum. Berikanlah kami kemudahan-kemudahan urusan dunia dan akhirat kami, ya Allah.
Bantulah kami ya Allah untuk lebih taat kepada Engkau ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum. Selesaikanlah urusan-urusan kami ya Allah. Baik urusan dunia kami ya Allah maupun urusan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah diri kami ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami. Engkau pilih menjadi orang-orang yang saleh-salihah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi penjaga-penjaga Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayy, Ya Qayyum. Jadikanlah kami orang istiqamah ya Allah. Jadikanlah kami orang yang betul-betul bertakwa kepada Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian pada malam hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengucapkan dan penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup kajian malam ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.